Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin dari kelas C dengan NIM 45141961, Pendidikan Geografi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi. Sebelum kita ke materi inti, kita harus mengetahui mengenai definisi kurikulum, di mana kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, materi inti yang pertama yaitu perbandingan perkembangan kurikulum di Indonesia dengan negara maju di ASEAN. Yang pertama ada kurikulum Indonesia, di mana awalnya kurikulum di Indonesia sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kala itu kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Namun, setelah kemerdekaan, kurikulum Indonesia diubah serta disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan politik bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai leluhur bangsa. Kemudian setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan dari kurikulum tahun 1947, 1952, 1968, 1994, 2004, 2006, dan sampai sekarang kurikulum 2013. Untuk kurikulum yang diterapkan di Indonesia sekarang adalah kurikulum 2013 berbasis kompetensi yang memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi serta seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum Malaysia, di mana sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM, di mana pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajaran tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan persekolahan hingga perguruan tinggi. Kemudian, adapun visi misi utama pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Dan pada dasarnya sekolah di Malaysia dan di Indonesia tidak jauh berbeda. Cuman ada perbedaan yang lebih menonjol, yaitu pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negara, tindakan jenjang pendidikan juga berbeda. Contohnya, ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia ditempuh dalam waktu 6 tahun. Kemudian yaitu ada ketiga, kurikulum Singapura, di mana sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-muridnya, untuk menyatukan keberagaman karakteristik perbedaan ras dan budaya di Singapura. Kemudian keberadaan bahasa, setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Kemudian, pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten atau TK yang dihasilkan oleh anak-anak usia 3-6 tahun. Selanjutnya, jenjang primary school atau sekolah dasar dalam 6 tahun, di mana program pendidikannya memberikan pembelajaran terkait bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum Thailand, di mana kurikulum ini pendidikan dasar atau KIPD 2008 dirancang dalam memberikan penekanan kepada kesesuaian. Peningkatan dibuat dalam tujuan dalam proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor, dinas, dan sekolah. Kesepakatan yang dimiliki oleh negara ini yaitu kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Kegiatan belajar mengajar diterapkan untuk
sekolah anak didik Thailand pada pendidikan dasar diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dalam penguasaan pengetahuan dasar dan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Kemudian, sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, sedangkan 12 tahun pendidikan gratis, sampai menyesuaikan pendidikan sekolah menengah atas. Pendidikan di Thailand dimulai dari pendidikan dasar yang terbagi menjadi 6 tahun sekolah dasar, lalu diikuti 3 tahun sekolah menengah pertama. Dan pada dasarnya, manajemen pendidikan di Thailand hampir sama dengan pendidikan di Indonesia. Terkait pada struktur pendidikannya diawali dengan pendidikan dasar, lalu pendidikan menengah pertama, selanjutnya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Kemudian yaitu yang kelima, kurikulum Filipina, di mana sistem pendidikan di Filipina diawali dengan pra-pendidikan dasar yang disediakan untuk anak berusia 3-5 tahun. Selanjutnya menuju jenjang kindergarten atau TK untuk usia 4-5 tahun. Kemudian, pendidikan dilanjutkan pada tingkat sekolah dasar yang terdiri dari 6 tingkat. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan dasar, dilanjutkan pada pendidikan menengah yang terdiri dari 4 tahun, disediakan secara gratis di sekolah-sekolah umum yang ditujukan kepada siswa berusia 12-16 tahun. Kemudian, sistem pendidikan di Filipina juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, bahkan hampir sama dengan pendidikan di Indonesia. Semua jenjang pendidikan ditempuh dalam waktu yang sama, yakni pendidikan di TK ditempuh 1-2 tahun, pendidikan dasar ditempuh selama 6 tingkat yang setara dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun di tingkat sekolah dasar. Akan tetapi, perbedaan yang menonjol yaitu pada tingkat pendidikan menengah bawah di Filipina ditempuh dalam waktu 4 tahun, sedangkan di Indonesia dalam waktu hanya 3 tahun. Kemudian yaitu yang keenam, kurikulum di Brunei Darussalam, di mana sistem pendidikan di Brunei Darussalam diawali dengan pendidikan dasar yang dibagi menjadi 2 tingkat, tingkat bawah tahun 1 hingga tahun 3, dan tingkat atas tahun 4 hingga tahun 6. Semua siswa menjalani kurikulum yang sama pada tahun 1 hingga tahun 3. Selanjutnya pada pendidikan menengah, berdasarkan SPN 21 adalah pendidikan 4 atau 5 tahun. Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama pada tahun 7 hingga tahun 8. Pada akhirnya tahun 8, siswa mengikuti ujian penilaian kemajuan pelajar yang mana sebelumnya disebut penilaian menengah bawah yang diajukan pada tahun ketiga menengah bawah. Pendidikan di Brunei Darussalam juga dengan Indonesia tidak jauh berbeda, di mana diawali dengan pendidikan dasar yang umumnya selama 6 tahun. Lalu dilanjutkan pada tingkat menengah, yaitu 4-5 tahun. Kondisi ini cukup berbeda dengan di Indonesia, meski struktur pendidikannya sama, akan tetapi waktu tempuhnya yang berbeda. Di Brunei, hanya dipatok 4-5 tahun saja untuk pendidikan menengah, sedangkan di Indonesia dipatok 6 tahun yang terdiri dari pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Kemudian yang ketujuh yaitu kurikulum Vietnam. Pendidikan di Vietnam diatur pada tingkat nasional oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Prasekolah atau taman kanak-kanak ditawarkan dari usia sekitar 18 bulan di Vietnam, dengan pendidikan wajib dari usia 6 tahun. Hanya 5 tahun pendidikan dasar dianggap wajib, tapi ini sekolah disediakan secara gratis. Secara umum juga, pendidikan di Vietnam sama seperti pendidikan di Indonesia. Akan tetapi perbedaan yang menonjol adalah pada tingkat pendidikan menengah, di mana halnya di negara-negara ASEAN yang lainnya, pendidikan menengah di Vietnam hanya ditempuh dalam waktu 5 tahun. Sedangkan di Indonesia ditempuh dalam waktu 6 tahun. Kemudian ada yang ke-8 yaitu kurikulum Myanmar, di mana jenjang pendidikan di Myanmar terjadi menjadi 2 subsektor utama, yaitu sektor pendidikan, yaitu sektor pendidikan dasar yang terdiri dari 3 tahun berdasarkan di tingkat dasar yang lebih rendah, yaitu kelas 1-3, 2 tahun di tingkat dasar atas kelas 4-5, 4 tahun di tingkat menengah
kelas 6 sampai 9. Sistem pendidikan di Myanmar tidak jauh berbeda dengan pendidikan di negara ASEAN lainnya. Cuman perbedaannya, pendidikan di Myanmar lebih terstruktur menjadi dua sektor, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Namun jenjang tempuh pendidikan di Myanmar hampir sama, yaitu pendidikan dasar ditempuh 6 tahun, pendidikan menengah ditempuh 4 tahun, dan selanjutnya siswa berhak memilih akan melanjutkan pada pendidikan kejuruan pada pendidikan tingkat tinggi. Kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum Laos. Pendidikan di Laos diawali dengan pendidikan primary dan dasar yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Kurikulum pendidikan dasar Laos berawal dari sekolah dasar di kelas 1 hingga 5 termasuk bahasa Laos, matematika, ilmu sosial, pendidikan fisik, musik, dan kerajinan. Kemudian, berdasarkan reformasi pendidikan guru dan pendidikan inklusif pada awal tahun 1990-an, Laos mengubah sistem pendidikannya dengan menerapkannya metode yang aktif dan terfokus pada diri anak yang meningkatkan kualitas dan biayanya tetap rendah dalam upaya untuk meningkatkan atau mendidik semua anak. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum Kamboja, di mana sistem pendidikan di Kamboja telah dimulai sejak sekurang-kurangnya dari abad ke-13 secara tradisional. Pendidikan Kamboja berlangsung di Wat Wihara Buddha dan dipersembahkan secara eksklusif bagi penduduk laki-laki. Pendidikan ini melibatkan dasar sastra atas dasar agama dan keterampilan untuk kehidupan sehari-hari seperti pertukangan, kesenian, catwalk, membangun, bermain instrumen, dan lain sebagainya. Kemudian, pendidikan umum di Kamboja didasarkan pada kurikulum nasional sekolah yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian, topik yang berikutnya yaitu negara yang memiliki kurikulum terbaik di dunia, yaitu ada negara Finlandia, di mana Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia dalam berbagai versi termasuk versi World Economic Forum. Pada tahun 2000, negara ini bahkan berhasil mencapai tingkat literasi atau kemampuan baca hingga 100%, yang artinya tidak ada satupun warganya yang buta huruf. Kemudian, negara ini juga memakai sistem pendidikan yang sama sejak tahun 1970. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang artinya tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama di seluruh negara Finlandia. Di Finlandia juga semua anak punya hak yang sama dalam pendidikan, tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan, baik itu sekolah favorit maupun sekolah yang bukan favorit. Jadi siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal ini yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda karena tidak ada asesmen atau penilaian. Kemudian, Finlandia juga merupakan kurikulum berbasis sekolah. Tidak ada kurikulum tunggal. Setiap sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Pemerintah Finlandia pun tidak memperlakukan standar ketuntasan minimal untuk setiap bidang studi, karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar dan minat baca yang berbeda-beda. Sehingga di negara Finlandia juga menganut kebijakan pendidikan yang esensial. Salah satu bentuknya adalah Finlandia fokus pada penyelenggaraan proses belajar yang bermutu. Di antaranya, kegemaran membaca siswa di Finlandia sangatlah didorong. Siswa wajib membaca 1 buku dalam seminggu, sehingga di negara Finlandia paling banyak yang menerbitkan buku anak. Kemudian ada juga mengenai pendidikan dasar di Finlandia. Pendidikan dasar di Finlandia diselenggarakan selama 9 tahun. Hal ini terkait erat dengan revolusi sistem pendidikan Finlandia yang dilakukan sejak tahun 1968 ketika dilakukannya penghapusan sistem pendidikan yang berjenjang atau parallel school system. Sistem pendidikan Finlandia tidak lagi mengenal sistem pendidikan menengah pertama atau setara dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Indonesia. Seluruh anak yang tinggal menetap di Finlandia
dan telah memasuki usia 7 tahun, wajib mengenyam pendidikan dasar 9 tahun dan dapat ditempuh dengan cara belajar di luar institusi pendidikan formal sekolah, misalnya belajar di rumah secara mandiri. Pendidikan wajib dasar diawasi oleh pemerintah daerah dengan cara mendata seluruh anak dalam usia wajib belajar. Orang tua dan wali murid akan selalu diingatkan oleh memasukkan anaknya ke sekolah ketika usianya telah memenuhi syarat. Penyelenggaraan pendidikan dasar di Finlandia diatur oleh Kurikulum Inti Nasional untuk Pendidikan Dasar atau National Core Curriculum for Basic Education 2004 yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia. Kurikulum inti pendidikan dasar menetapkan bahwa siswa jenjang pendidikan dasar wajib memenuhi dan menuntaskan seluruh silabus pelajaran. Kemudian, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Membahas kurikulum di Finlandia, mata pelajaran inti dan distribusi mata pelajaran dalam silabus pendidikan dasar di Finlandia ditetapkan melalui regulasi, di mana mata pelajaran inti yang ditetapkan di sekolah-sekolah dasar adalah bahasa ibu dan sastra, bahasa resmi lainnya atau bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman dan Italia, pendidikan lingkungan, pendidikan kesehatan, pendidikan agama, atau etika, ilmu sejarah, ilmu sosial, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, psikologi, musik dan seni kerajinan, serta ilmu ekonomi rumah tangga. Dalam proses pembelajaran, peserta didik di Finlandia tidak dipaksa oleh pendidik untuk mencapai target tertentu. Pendidik hanya memberitahu mereka tentang nilai-nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik bila mereka memenuhi taraf tertentu, di mana target pembelajaran dibuat sendiri oleh peserta didik dengan bantuan orang tua atau peserta didik itu sendiri. Kemudian, alasan mengapa sistem pendidikan di Finlandia menjadi yang terbaik di dunia. Karena di negara Finlandia, ketika ada guru yang mengajar di SMA, dia harus diseleksi guru secara ketat. Gajinya juga tinggi, pendidikan anak usia dini, kurikulum yang dilakukan juga yang konsisten, minimalis ujian, tidak ada ranking, dan yang paling penting adalah biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh negara Finlandia itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja persentase dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.